Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Darabeta, NIM 02042222047, Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 1C. Adapun maksud video ini dibuat yaitu untuk memenuhi salah satu tugas UAS Bahasa Indonesia saya yang diberikan oleh Ibu Junaida MPD. Adapun tema karangan ilmiah saya yang berjudul perubahan sosial. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, yang pertama, definisi perubahan. Perubahan diartikan sebagai suatu hal atau keadaan berubah, peralihan, dan pertukaran. Dengan demikian, perubahan adalah sebuah proses yang mengakibatkan keadaan sekarang berbeda dengan keadaan sebelumnya, karena mengalami perubahan atau pertukaran. Kingsley David berpendapat bahwa perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur masyarakat. Misalnya dengan timbulnya organisasi buruh dalam masyarakat kapitalis, terjadi perubahan-perubahan hubungan antar buruh dan majikan, selanjutnya perubahan-perubahan organisasi ekonomi dan politik. Nah, adapun yang kedua itu teori-teori perubahan sosial. Berikut ini adalah beberapa pandangan atau perspektif perubahan sosial yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut. Yang pertama, teori sosiohistoris. Teori ini menempatkan variabel latar belakang sejarah dengan menekankan proses evaluasi sebagai faktor penting terjadinya perubahan. Nah, yang kedua itu teori fungsionalisme struktural. Teori ini melihat perubahan sosial sebagaimana dinamika adaptif menuju keseimbangan baru akibat dari perubahan lingkungan eksternal. Yang ketiga, teori-teori psikologi sosial. Teori ini memandang perubahan sosial sebagai akibat dari peran aktor individual untuk berkreasi dan berkembang. Yang keempat, teori konflik. Dalam teori ini dijelaskan bagaimana perubahan sosial. Nah, yang keempat, teori konflik. Dalam teori ini dijelaskan bagaimana perubahan sosial biasa diakibatkan dari adanya proses sosial yang disosiatif dalam masyarakat. Teori ini berbicara secara terang-terangan terhadap banyaknya perubahan masyarakat. Yang C, sebab-sebab terjadinya perubahan sosial. Menurut O.P. Dharma dan O.P. Bhatnagar mencatat setidaknya ada 4 faktor yang merangsang perubahan pada manusia. Yang pertama, manusia secara terus-menerus berupaya untuk memodifikasikan sumber daya alam dalam bentuk pemecahan masalah. Yang kedua, upaya tersebut dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, melengkapi dan menyempurnakan perubahan secara berkelanjutan tercipta dalam lingkungan manusia. Yang ketiga, proses kompetitif untuk membandingkan kemampuan seseorang dengan orang lain sangat ditentukan oleh daya dorong mengatasi inovasi. Dalam hal disorganisasi, yang sangat menyedihkan adalah kebiasaan masyarakat biasanya sangat sedikit dalam bekerja pada lingkungan yang baru sebagai suatu rangsangan untuk melakukan perubahan. Berdasarkan ulasan para tokoh tersebut, maka sebuah perubahan yang sangat komprehensif membutuhkan rangsangan yang dapat memotivasi objek. D. Perubahan dan pembangunan. Masyarakat yang telah berkembang atau maju banyak mengalami perubahan-perubahan baik dalam bidang ekonomi, politik sosial, dan lain-lainnya. Hal ini dialami oleh masyarakat. Perubahan yang terjadi merupakan pengaruh dari kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan transformasi yang dijadikan landasan untuk mengembangkan pembangunan dalam segala bidang. Perubahan yang real terjadi akan mewujudkan kehidupan yang modern. Din Samsudin mengatakan bahwa salah satu bentuk perubahan sosial yang sering menjadi perbincangan di negara yang sedang berkembang adalah perubahan dihasilkan oleh pembangunan atau modernisasi. Pembangunan adalah merupakan sebuah proses peralihan dari kehidupan lama tradisional kepada kehidupan yang maju atau modern. E. Perubahan sosial terencana dalam konteks komunikasi Islam. Islam sebagai agama yang bersifat universal, di mana segala ajaran yang ada di dalamnya tidak akan pernah mengalami istilah usang atau ketinggalan atau pasif. Akan tetapi sebaliknya, yaitu ajaran Islam akan selalu mampu menyesuaikan diri dengan segala macam kemajuan zaman. Artinya, ajaran akan selalu relevan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi di zaman modern. Di samping itu juga bahwa
Ajaran ini akan selalu mampu memberikan jawaban-jawaban tentang segala bentuk problem atau permasalahan hidup yang dialami oleh manusia. Hal ini diketahui bahwa ajaran Islam adalah bersifat absolut atau murni yang mengandung ajaran wahyu dan akal yang dikenal dengan dalil akli dan nakli. Dalam ajaran Islam diperintahkan untuk mengembangkan komunikasi baik dengan khaliknya atau hablu minallahnya maupun sesama manusia. F. Proses terjadinya perubahan sosial. Yang pertama, difusi. Difusi adalah proses penyebaran berbagai unsur pembentukan sosial dan kebudayaan, yakni berupa ide, keyakinan, dan hal-hal lainnya. Yang kedua, akulturasi. Akulturasi adalah proses perubahan sosial yang terjadi karena masuknya suatu kebudayaan asing ke dalam sekelompok masyarakat sehingga unsur budaya asing itu diterima dan disesuaikan dengan kebudayaan asli masyarakat. 3. Asimilasi. Asimilasi adalah proses perubahan sosial yang timbul jika ada dua individu atau kelompok dengan latar budaya yang berbeda, kemudian berinteraksi dengan intensi dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat, akomodasi. Akomodasi adalah proses perubahan sosial yang menunjukkan keseimbangan dalam hubungan sosial antar golongan yang berkaitan dengan norma atau nilai yang berlaku di masyarakat. G. Contoh perubahan sosial. Yang pertama, bersifat besar. Contohnya jika dahulu petani menyemai pada hanya di dalam ruangan saja, namun sekarang petani bisa menanam padi dengan teknologi canggih agar menghasilkan bibit padi yang lebih berkualitas. Yang kedua, bersifat kecil. Contoh yang paling mencolok kita melihat perubahan gaya berpakaian adalah tren yang menggunakan hijab yang populer di tahun 2000. Padahal sebelumnya hanya segelintir orang saja yang menggunakan hijab. Hingga sekarang tren hijab terus berkembang dengan berbagai gaya hijab. Yang ketiga, dipengaruhi oleh negara lain. Perubahan sosial bisa dipengaruhi negara lain, contohnya karena perang atau dijajah oleh negara lain. Contoh perubahan sosial di Indonesia yang dipengaruhi oleh negara lain adalah terjadi pada transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Dalam keagamaan. Contoh perubahan sosial yang terjadi di Indonesia dalam hal keagamaan atau kepercayaan adalah negara kita yang terkenal dengan negara Islam atau mayoritas masyarakat kita yang memeluk agama Islam. Sebelumnya berdasarkan sejarah tanah air lebih erat dengan kepercayaan Hindu-Buddha, yakni masa kerajaan-kerajaan pada saat itu sebelum agama Islam masuk ke Nusantara. Yang kelima, pada bangunan. Bangunan adalah hal fisik yang paling dilihat perubahannya dari zaman ke zaman. Contoh perubahan sosial yang terjadi pada bangunan yang digunakan oleh masyarakat adalah bentuk masjid, gaya hunian rumah, atau penggunaan material bangunan. Misalnya konstruksi masjid zaman dahulu tentu jauh berbeda dengan desain arsitektur masjid zaman sekarang. Demikianlah persentase pembahasan karangan ilmiah dengan tema perubahan sosial dari saya. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun nggak disengaja, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.